Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab. Dan hari ini kita masuk ke seri yang ke-40, yaitu Raja Salomo bagian yang kedua, di mana kita akan melihat betapa besar kemasyuran, kekayaan dari Raja Salomo bahkan sampai akhir hidupnya. Mari kita lihat bersama-sama lanjutan kisah dari Raja Salomo. Yang pertama, kita akan membaca bagaimana kunjungan dari Ratu Negeri Sheba yang datang ke istana Salomo untuk menemuinya, karena hikmat dari Raja Salomo ini terkenal sampai di mana-mana di seluruh dunia sampai hari ini pun. Maka Ratu Negeri Sheba menjelajahi 1931 km karena telah mendengar akan hikmat dan kemuliaan Raja Salomo dan ingin membuktikannya sendiri. Dan kisah ini ada di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 1 sampai 13. Kita akan baca beberapa ayat di sini. Yang pertama, 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Lalu di ayat ketiga, dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Lalu ayat 4, ketika Ratu Negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, ayat 5, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya, dan korban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Ayat 10, lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Salomo membuktikan bahwa ia tidak hanya memiliki pengertian dan hikmat saja, tetapi dia juga bisa menerapkan hikmatnya secara fungsional di dalam pemerintahan kerajaan Israel. Dan berikutnya kita akan melihat bagaimana kemegahan, kekayaan, dan kemasyuran Raja Salomo. Raja Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin dan sampai ke tapal batas Mesir. Kita baca dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 21. Maka Salomo berkuasa atas segala kerajaan, mulai dari sungai Efrat sampai negeri orang Filistin,
dan sampai ke tapal batas Mesir. Mereka menyampaikan upeti dan tetap takluk kepada Salomo seumur hidupnya. Betapa luas kerajaan dari Raja Salomo ini. Dan ditulis dalam Alkitab juga berapa banyak persediaan makanan dalam satu hari. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari adalah dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 22 dan 23. Adapun persediaan makanan yang diperlukan Salomo untuk sehari ialah 30 kor tepung yang terbaik dan 60 kor tepung biasa. Ayat 23, 10 ekor lembu gemukan dan 20 lembu gembalaan dan 100 ekor domba, belum terhitung rusa, kijang, rusa dandi, dan gangsa piaraan. Jadi itulah persediaan makanan yang dibutuhkan oleh Raja Salomo dalam sehari. Lalu Raja Salomo juga memiliki kuda dan kereta-kereta kuda. Jadi Raja Salomo mengumpulkan kereta dan orang-orang berkuda, sehingga tercatat di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 26. Lagi pula Salomo mempunyai kuda 40.000 kandang untuk kereta-keretanya dan 12.000 orang berkuda. Lalu dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 26, Salomo mengumpulkan juga kereta dan orang berkuda, sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Betapa banyak yang dimiliki oleh Raja Salomo waktu itu. Lalu bagaimana dengan penghasilan dan kekayaan dari Raja Salomo? Di dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 14 dan 15 kita melihat berapa banyak emas yang dimiliki oleh Raja Salomo. Ayat 14, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah seberat 666 talenta. Ayat 15, belum terhitung yang didapat dari saudagar-saudagar dan dari pedagang-pedagang dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Lalu kita baca dalam 1 Raja-Raja 10 ayat 22 sampai 25. Apa saja yang dibawa kepada Salomo? Ayat 22, sebab di laut raja mempunyai kapal-kapal Tarsis bergabung dengan kapal-kapal Hiram, dan sekali 3 tahun kapal-kapal Tarsis itu datang membawa emas dan perak serta gading, juga kera dan burung merak. Ayat 23, Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat. Ayat 24, seluruh bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah dalam hatinya. Ayat 25, mereka datang masing-masing membawa persembahannya, yakni barang-barang perak dan barang-barang emas, pakaian, senjata, rempah-rempah, kuda, dan bagal, dan begitulah tahun demi tahun. Bukan hanya kekayaan berupa emas, perak, lalu binatang peliharaan dan harta benda yang lainnya, tetapi kemasyuran Raja Salomo juga terkenal sebagai raja yang bijaksana dan memiliki hikmat. Dia juga dikenal sebagai salah seorang penulis Alkitab, yaitu kitab Amsal, kitab Kidung Agung, Pengkhotbah, dan beberapa Mazmur. Juga menulis kumpulan 18 Mazmur dari tahun 63 sampai 30 sebelum Masehi, kumpulan nyanyian yang terdiri dari 42 nyanyian yang berasal dari abad kedua sesudah Masehi. Di dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32, ia menggubah 3.000 Amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Di sini kita melihat betapa luar biasa kekayaan dan hikmat yang dimiliki oleh Salomo karena hidup takut akan Tuhan, melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, dan Tuhan memberkati Salomo dengan luar biasa. Kerajaan Israel berjalan dalam damai, aman, tentram, dan sentosa. Tetapi di dalam kisah berikutnya kita melihat
awal mula kejatuhan dari Raja Salomo, yaitu ketika ia mulai menikahi banyak perempuan asing dari Bani Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het, sehingga keyakinan Raja Salomo akan Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub nenek moyangnya mulai luntur, karena Salomo mulai menuruti apa yang menjadi keinginan hati dari para istrinya, dan mulai membangun ilah-ilah, penyembahan-penyembahan berhala. Dan akhirnya Salomo mulai meninggalkan Tuhan. Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Di sini tertulis dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 33, bagaimana Tuhan tidak berkenan atas apa yang dilakukan oleh Raja Salomo. Firman Tuhan berkata demikian, sebabnya ialah karena ia telah meninggalkan aku, kata Tuhan, dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, kepada Kamos, Allah orang Moab, dan kepada Milkom, Allah Bani Amon, dan ia tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan apa yang benar di mataku, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku seperti Daud ayahnya. Sehingga pada akhir-akhir dari masa pemerintahan Salomo mendapatkan banyak pemberontakan dan perlawanan dari negeri-negeri tetangga Israel, karena Tuhan membangkitkan lawan-lawan untuk Raja Salomo. Beberapa di antaranya adalah Hadad, orang Edom, keturunan Raja Edom, yang menyerang Salomo. Lalu Reson bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadezer, Raja Soba. Dialah yang menjadi lawan orang Israel sepanjang umur Salomo, yang mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad, karena muak akan orang Israel dan menjadi raja atas Aram. Ada lagi, yaitu yang namanya Yerobeam bin Nebat, seorang Efraim dari Sereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Serua, seorang janda, juga memberontak terhadap raja, karena Raja Salomo telah meninggalkan Tuhan. Dan kita melihat akhir hidup Salomo dalam 2 Tawaris 9 ayat 30 dan 31. Salomo memerintah di Yerusalem atas seluruh Israel 40 tahun lamanya. 31, kemudian Salomo mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di kota Daud ayahnya. Maka Rehabeam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Di sini kita melihat, dari bagian pertama kita melihat bagaimana Salomo dipimpin oleh Tuhan. Salomo meminta hikmat sehingga Tuhan berkenan atas kehidupannya dengan memberikan kekayaan dan kemasyuran, kekayaan yang melebihi semua raja di dunia, kemasyuran dan hikmat yang melebihi semua raja di dunia. Dan kita melihat akhir hidup Salomo di hari ini. Lalu apa yang bisa menjadi poin keteladanan Raja Salomo dalam kisah yang kita baca? Kita dengar sama-sama dalam 2 bagian pahlawan Alkitab, yaitu Raja Salomo ini. Yang pertama, kita melihat bagaimana Salomo menjadi raja dan mendapat kesempatan untuk meminta apa saja yang diinginkan, karena Tuhan berkenan atas hidup Salomo. Salomo adalah orang yang rendah hati. Dia tidak meminta apapun selain dia meminta hikmat supaya bisa memerintah bangsa Israel yang besar ini dengan adil. Salomo dengan rendah hati mengakui ketidakmampuannya untuk memerintah bangsa yang besar ini, dan dia tidak egois untuk meminta banyak hal untuk dirinya sendiri, khususnya kekayaan. Dan karena Salomo meminta hikmat dan pengertian, maka Tuhan semakin berkenan sehingga menambah-nambahkan kekayaan dan kemasyuran, bahkan memberikan damai dan ketentraman selama ia memerintah. Inilah keteladanan Salomo yang bisa kita ikuti hari ini. Kita juga menjadi orang yang rendah hati, yang meminta sesuatu yang berguna untuk mempermuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Kalau hidup kita benar menjadi berkat buat orang lain, percayalah,
Segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan akan menambah-nambahkannya dengan cara Tuhan yang ajaib, waktu Tuhan yang tepat, dan sekali lagi, hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan itu saja, karena kesungguhan hati Salomo dan kedekatan Salomo dengan Tuhan, maka hikmat yang diterima oleh Raja Salomo membuat dia bisa banyak menulis peribahasa, lagu, syair, sajak, bahkan kitab-kitab di dalam Alkitab, dan juga mendirikan banyak bangunan, termasuk mendirikan bangunan Bait Allah, di mana Allah tinggal dan berdiam di dalamnya. Salomo juga membangun armada kapal yang memuat ribuan ton emas, bahkan membawa pohon-pohon dan kayu-kayu yang terbaik. Nah, disinilah kita melihat bahwa hikmat yang Salomo terima tidak digunakan hanya untuk kepentingannya sendiri, tetapi untuk mempermuliakan nama Tuhan, sehingga apa yang dikerjakan oleh Salomo, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil, dan ini menjadi hal yang menyenangkan di mata Tuhan. Tetapi memang menjelang akhir hidupnya, dan karena Salomo tidak bisa menahan hawa nafsunya, menuruti hawa nafsunya dengan memiliki banyak istri dan gundik yang memberikan pengaruh buruk di dalam kepemimpinannya, sehingga hati dari Salomo mulai berpaling dari Tuhan, dan akhirnya ada banyak hal yang harus dihadapi oleh Raja Salomo menjelang akhir pemerintahannya. Dan kita melihat ada banyak hal keterangan yang bisa kita pelajari dari Salomo, termasuk juga kelemahannya, di mana kita sekarang saat ini yang sudah mendengar kisah tentang Salomo ini, mari kita berdoa kepada Tuhan supaya kita juga diberkati oleh hikmat dan pengertian untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, untuk kita hidup di dalam jalan yang Tuhan tunjukkan di dalam kesempatan kita hidup dalam dunia ini, supaya apa yang kita lakukan ini mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita melihat hari ini, mendengar bahwa Raja Salomo adalah Raja Salomo yang penuh hikmat dan diberkati oleh Tuhan. Kisah-kisah dan karyanya ini menginspirasi kita untuk kita hidup semakin dekat dengan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Inilah poin-poin keteladanan Raja Salomo buat kita semua, dan membuat kita bisa berkata bahwa Raja Salomo adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Haleluya. Amin.